tergersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Kamu pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Betapa indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Kamu pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Kan teramat indahnya dekapan kasih-Mu. Kan teramat indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama kita pada pagi ini, dan minggu ini adalah minggu ke-15 selepas Trinity, dan marilah kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan bersama dengan kamu, bersama dengan kamu juga. Doa untuk kesucian. Allah yang Maha Kuasa, hati manusia terbentang di hadapan-Mu. Semua keinginan diketahui-Mu dan tiada rahsia tersembunyi daripada-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa untuk penyesalan. Kerana Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di syurga dan membawa kita kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan dengan semua orang. Allah yang Maha Kuasa
Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam pikiran, pertuturan dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan, kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami, ampunilah dosa kami yang lepas agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Syurga, Allah Maha Kuasa dan Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia, kasihilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk minggu ini. Tuhan Allah melalui kasih-Mu yang besar telah mengutuskan Roh Kudus kepada Eklesia-Mu dalam kasih-Mu yang menyala seperti api. Perkenankan semoga umat-Mu gairah untuk mentaati ajaran Injil agar sentiasa menetap di dalam-Mu mereka dengan teguh dalam iman dan aktif dalam pelayanan. Melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil diambil daripada Injil Markus, bab yang ke-8, ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke pekan-pekan di sekitar Kasaria Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada pula yang berkata Elia, sedangkan yang lain berkata salah seorang nabi." "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" tanya Yesus. Petrus menjawab, "Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah." Lalu Yesus memerintah mereka, "Jangan beritahu sesiapa pun perkara tentang diriku." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Pujilah. Shalom, saudara dan saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita perhatikan pembacaan kita pada pagi hari ini, diambil dari Injil Markus, bab yang ke-8, ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Dengan tema yang telah diberikan khususnya di dalam Alkitab, yaitu pengakuan Petrus. Kisah pengakuan Petrus merupakan kisah yang terdapat dalam Injil Markus, bab yang ke-8, ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Kisah ini merupakan bahagian dari kisah yang terdapat di dalam Markus, bab yang ke-8, ayat yang ke-22 sehingga bab yang ke-10, ayat yang ke-52. Bahagian ini merupakan salah satu bahagian yang sangat penting kerana merupakan bahagian dalam Injil Markus di mana Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Meskipun sudah dikatakan dalam ayat yang pertama dalam Injil bahwa Yesus adalah Mesias,
sampai pada peristiwa di Kaisaria ini, tidak ada satupun yang pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah pengakuan Petrus di Kaisaria Filipi ini terletak pada akhir bahagian pertama, sekaligus mengawali bahagian kedua Injil Markus. Kedudukan yang strategis ini sekaligus mendukung fungsi pengakuan Petrus sebagai klimaks dari bahagian yang pertama. Dalam Injil dikatakan bahawa kemudian Yesus dan murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Dalam perjalanan itu, di tengah jalan Yesus kemudian bertanya kepada mereka tentang dirinya. Kata orang-orang, "Siapakah aku ini?" Mereka kemudian menjawab bahwa ada mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya lagi, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dengan ini Yesus ingin mengetahui bagaimana pemahaman dan pendapat pribadi mereka tentang dirinya. Dan pada saat itu, Petrus tampil sebagai perwakilan dari para murid dengan memberikan jawaban singkat dan padat. Petrus mengatakan, "Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah." Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, "Engkau adalah Mesias." Jawaban Mesias yang diberikan oleh Petrus adalah jawaban yang benar, yang terbukti dengan tidak adanya penolakan dari Yesus atas jawaban tersebut. Memang ada kemungkinan bahawa Petrus boleh saja dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dan fahaman mesianik yang berkembang saat itu. Tetapi tetap sahaja jawaban Mesias yang keluar dari mulut Petrus adalah jawapan yang benar. Pertanyaannya kemudian adalah, jika jawapan yang diberikan oleh Petrus benar, kenapa kemudian Yesus masih melarang Petrus dan para muridnya yang lain memberitahukan bahwa dia adalah Mesias? Apakah Yesus melihat para murid dalam hal ini, Petrus belum sedia dan belum siap, ataupun jawaban mereka itu belum sempurna? Kita perhatikan pada ayat yang ke-30. Lalu Yesus memerintah mereka, "Jangan beritahu sesiapa pun perkara tentang diriku." Kalau kita perhatikan peranan Petrus di dalam Injil Markus ini, kita akan perhatikan pada bab yang pertama sehingga bab yang ke-8, ayat yang ke-26. Untuk mendapatkan pemahaman akan seorang Petrus, penting untuk melihat perjalanan hidup seorang Petrus dari awal kisah Injil Markus. Pemahaman akan perkembangan seorang Petrus akan membantu kita untuk mengetahui mengapa Yesus kemudian masih tidak memperbolehkan para murid yang dalam hal ini diwakili oleh Petrus untuk memberitahukan statusnya sebagai seorang Mesias. Untuk itu, kita akan mencuba membaca sebahagian kisah Injil Markus sambil berusaha menemukan perikop yang berkisah tentang Petrus. Bagaimana perkembangan pemahaman seorang Petrus dalam Injil Markus. Kisah ataupun nama Petrus muncul atau disebut sebanyak 25 kali. Lebih banyak dari ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa Petrus merupakan pribadi yang memiliki peranan penting dalam lingkaran ataupun kelompok 12 rasul. Kisah-kisah yang dicantumkan dalam pengungsian ini merupakan kisah-kisah di mana Petrus dan juga para murid menyaksikan bagaimana Yesus bersabda dan melakukan mukjizatnya. Di dalam Markus bab yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20, Yesus buat pertama kalinya memanggil murid-muridnya yang pertama.
perikop ini merupakan awalan dari kisah pelayanan Yesus di Galilea. Dalam Injil dikatakan bahawa ketika sedang menyusuri pantai, ia melihat Simon, Andreas, saudara Simon. Disinilah untuk pertama kalinya nama Petrus muncul. Petrus adalah nama yang pertama yang disebutkan di dalam Markus bab yang pertama ayat yang ke-16 dan juga terakhir dari para rasul yang disebut oleh penginjil Markus, yaitu pada bab yang ke-16 ayat yang ke-7. Markus bab yang pertama ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-34, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Pada perikop ini dikisahkan bahawa Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di tempat itu Yesus melakukan mukjizat dengan menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Setelah sembuh dari sakit demamnya, dikisahkan bahawa ibu mertua Petrus langsung melayani mereka. Menarik bahawa yang melayani bukanlah anak perempuan daripada ibu itu, melainkan ibu yang disembuhkan tersebut yang justru melayani Petrus. Yang keempat, kita perhatikan Markus bab yang ke-6, ayat yang ke-45 sehingga ayat yang ke-52. Yesus berjalan di atas air. Sebelum membubarkan 5,000 orang, Yesus menyuruh para muridnya naik perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Beberapa jam sebelum terbitnya matahari, Yesus mendekati perahu. Para rasul yang tidak maju-maju kerana angin kencang. Sangat disayangkan kerana seharusnya situasi tersebut dapat diatasi kerana sebahagian daripada para muridnya adalah nelayan. Namun itu tidak terjadi. Sampai di titik ini, sekali lagi para murid belum menyadari dan mengenal sesungguhnya siapa Yesus. Yesus yang berjalan di atas air justru dikira hantu oleh para rasul. Yesus yang memahami kelemahan para rasul kemudiannya berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Angin kemudian reda setelah Yesus naik ke dalam perahu. Dalam Injil ini, Markus menggambarkan Petrus dan para muridnya dengan sangat rumit. Mereka dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk bersama-sama dengannya. Dalam Markus bab yang ketiga ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-19. Mereka diidentifikasikan sebagai sebahagian daripada kerajaan Allah dan bagian daripada keluarga Yesus yang sejati. Pada ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-35. Sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus juga menerima dan mendapatkan pengajaran dan nasihat khusus dari Yesus untuk memahami kerajaan Allah secara langsung. Dan mereka mempunyai keistimewaan untuk bersama dalam pelayanan dan karya Yesus sebagai pemerhati maupun sebagai terlibat secara langsung. Di dalam Markus bab yang ke-6 ayat yang ke-7 sehingga 13, ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-44 dan juga bab yang ke-8 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Kisah-kisah yang ditampilkan di atas merupakan kisah-kisah yang mana di dalamnya Petrus terlibat secara langsung. Meskipun para rasul bersama-sama dengan Yesus, namun siapakah Yesus bagi mereka? Pengalaman kebersamaan Petrus bersama dengan Yesus dari awal dia dipanggil pada Markus bab yang pertama ayat yang ke-16 tidak jauh berbeza dengan kebanyakan orang yang datang mencari dan mengikuti Yesus. Mereka seharusnya sedar bahawa dia yang mereka ikuti dari awal. Dari awal mereka dipanggil merupakan seorang Mesias. Namun bukan seperti Mesias seperti yang mereka harapkan. Kebersamaan berada bersama Yesus yang berkarya melalui perumpamaan dan mukjizat memiliki erti yang sangat besar
untuk membentuk pemahamannya akan Yesus kelak. Seperti orang-orang yang hairan dan bercampur dengan kagum akan perkataan dan tindakan Yesus. Demikian juga para murid yang mengikuti Yesus sejak awal. Akibatnya, identiti Yesus masih tersembunyi bagi mereka. Justru orang-orang seperti Yairus yang bukan dari kelompok 12 yang boleh diidentifikasikan sebagai peranan Yesus. Saudara dan saudari, pada saat kita mengaku Yesus Kristus merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita mengikuti Dia, adakah kita benar-benar mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita? Setiap daripada kita dimampukan untuk mengungkapkan Dia sebagai Juru Selamat. Tetapi adakah pengakuan itu datang dari segenap hati kita? Seperti yang dialami oleh salah satu daripada muridnya, yaitu Petrus. Dia mengenal, dia mengikuti, bahkan dia juga mengambil peranan secara langsung. Tetapi adakah dia benar-benar mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati? Dan pada bab yang ke-8, ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30, seperti pembacaan kita pada hari ini, yaitu mengenai pengakuan Petrus. Kisah pengakuan Petrus di Kaesarea Filipi ini terletak pada akhir bahagian pertama, sekaligus mengawali bagian kedua Injil Markus. Kedudukan yang telah dipilih mendukung fungsi pengakuan Petrus sebagai klimaks bagi bahagian yang pertama. Pengakuan Petrus ini menjadi pengakuan pertama bahwa Yesus adalah Mesias. Meskipun demikian, pada ayat yang pertama Injil bahwa Yesus adalah Mesias serta sampai pada peristiwa di Kaesarea ini, tidak ada satupun pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan pada bahagian ini, dengan teliti, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Malaysia mengatakan, Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah. Maka dengan itu menjelaskan apakah fungsi Mesias itu. Di kota yang kental dengan unsur-unsur pengajaran lain, seperti di Kaesarea Filipi, di mana Julius Caesar didewakan, Yesus bertanya para muridnya, apa kata orang tentang dirinya? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada para nabi. Dari jawapan yang keluar daripada mulut para murid tersebut bahwa mereka belum mengenal Yesus. Identiti Yesus dan peranan yang dimiliki oleh Yesus tetaplah tersembunyi bagi mereka. Hal berikut yang dapat dikatakan daripada jawapan para murid ialah bahawa jawapan tersebut belum secara mendalam. Jawapan para murid tentang siapa Yesus masih merupakan kesimpulan mereka yang berkembang daripada sifat hairan dan kagum orang banyak yang datang mencari dan mengikuti Yesus sejak awal pelayanannya. Kemudian pertanyaan Yesus menjadi semakin khusus. Sebelum ini dia menanyakan apakah pendapat orang lain. Kemudian Yesus bertanya kembali dengan penyataan yang lebih khusus kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Petrus yang bertindak sebagai juru bicara para murid yang lain dalam sebuah jawapan yang singkat dan padat. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Tidak seperti pada jawapan pertama, pada bahagian yang kedua ini tidak ada sanggahan ataupun keberatan yang disampaikan oleh Yesus
di dalam Injil ayat yang ke-30 hanya dikisahkan bahwa Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya. Dan pertanyaannya kepada kita pada saat ini, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Siapakah Yesus di dalam kehidupan kita pada ketika ini? Di dalam kita mengharungi situasi yang terjadi di sekitar kita, siapakah Yesus bagi kita? Dan kalau kita perhatikan di sini, atas larangan Yesus pada para muridnya ini, kita boleh bertanya kepada Yesus melarang para muridnya untuk memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Kenapa Yesus melarang mereka memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias? Yang pertama, karena orang harus menemukan jawaban dari pertanyaan itu di dalam diri mereka sendiri. Jawaban para murid yang pertama dengan jelas menggambarkan ini. Jawaban mereka bukan lahir daripada diri mereka sendiri, melainkan mengikut pendapat orang lain yang berkembang pada saat itu. Yang kedua, kerana mereka harus memahami Mesias seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus. Jangan kita melihat apa pendapat orang lain, tetapi kita melihat diri kita sendiri. Siapakah Yesus di dalam kehidupan kita? Dan kalau kita perhatikan juga kemungkinan pengakuan Petrus juga sangat dipengaruhi oleh gagasan tradisional tentang Mesias yang berkembang dalam kalangan masyarakat saat itu. Dengan demikian, meskipun jawapan yang diberikan oleh Petrus atas pertanyaan kedua dari Yesus adalah jawaban yang benar, namun pengakuan tersebut bukan merupakan pengenalan akan perjuangan Yesus yang dia alami. Meskipun pada perikop ini, proses pengajaran Yesus kepada para murid agar mereka memahami erti ketuhanannya belum juga selesai. Untuk kita memahami dengan lebih teliti, kita melihat siapa Petrus sebenarnya. Pengakuan yang dilaksanakan oleh Petrus, kita dapat fahami bahwa Petrus adalah orang yang pertama dan terakhir daripada para murid yang disebutkan di dalam Injil Markus. Yang kedua, Petrus disebut lebih banyak daripada murid-muridnya yang lain, sebanyak 25 kali. Yang ketiga, Petrus selalu muncul dalam beberapa peristiwa ataupun bagian penting dalam Injil Markus, yaitu pada bab yang pertama, ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-20, pengakuan Petrus akan Yesus sebagai Mesias, bab yang ke-8 ayat yang ke-27 sehingga 30, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, bab yang ke-14 ayat yang ke-32 sehingga 42. Dan bagian terakhir yang menyinggung tentang kebangkitan Yesus, yaitu Markus, bab yang ke-16 ayat yang ke-7. Yang keempat, dari keempat Injil, Markus merupakan yang paling banyak muncul istilah-istilah seperti perahu, Laut Galilea dan nelayan. Petrus adalah nelayan yang bekerja di laut. Seumpamanya, Markus cuba untuk melihat kehidupan Petrus di dalam Injilnya. Dan bagian yang kelima, yaitu ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus pada bab yang pertama, ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-31, yang kelihatannya memasukkan unsur pribadi yang mendalam yang berkaitan tentang Petrus. Pada saat kita mengetahui siapakah Petrus ini yang dinyatakan di dalam Injil Markus, Markus juga menetapkan kepribadian yang dimiliki oleh Petrus. Kepribadian yang pertama adalah bersama dengan anak-anak Zebedeus dan saudaranya Andreas. Dia menjadi murid yang paling dekat dengan Yesus. Dia dan Andreas adalah murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Markus bab yang kelima ayat yang ke-37 secara teliti mencatat bahwa Yesus tidak
memperbolehkan sesiapapun untuk mengikuti dia ke dalam rumah kepala ibadat, kecuali Petrus dan anak-anak Zebedius. Pada peristiwa lainnya kita dapat melihat Yesus bersama-sama dua orang saudaranya itu. Yang kedua, Petrus adalah tokoh utama yang memiliki peranan yang cukup besar dalam kelompok para rasul. Dia adalah juru bicara yang mewakili para murid yang lain. Hal ini nampak dengan jelas ketika dia mewakili para murid yang lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yesus mengenai siapa dirinya di Kaisarea. Yang ketiga, selain melihat posisi penting sebagai perwakilan dan pemimpin dari ke-11 rasul lainnya, Petrus juga adalah murid yang tidak mengerti dan seorang murid yang menyangkal, bahkan lari meninggalkan Yesus ketika ditangkap di Taman Getsemani. Petrus merupakan salah seorang daripada 12 murid Yesus dan sentiasa menyertai Yesus dalam karya dan pelayanannya. Dan meskipun demikian, berulang kali juga Yesus memberi mereka tugas dan pengajaran serta nasihat khusus seperti para murid yang lain. Petrus juga tetap gagal memahami arti Mesias Yesus. Berhubung dengan itu, pada bahagian akhir Markus bab yang ke-8 ayat yang ke-33 ini dikatakan bahwa Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada Petrus dengan kata-kata yang keras, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Teguran ini dengan jelas ditujukan kepada semua murid dan bukan hanya kepada Petrus sahaja, karena Yesus mengetahui meskipun kata-kata yang Petrus tujukan kepadanya untuk mundur daripada jalan penderitaan lahir ataupun berasal daripada hasrat iblis para muridnya. Kegagalan Petrus dan para murid yang lain untuk mengerti dan memahami arti Mesias Yesus merupakan salah satu alasan mengapa Yesus kemudian masih dan tetap melarang Petrus dan para muridnya yang lain untuk memberitahukan statusnya sebagai seorang Mesias. Pemberitahuan bahwa dia adalah Mesias sangat beresiko karena para murid belum siap menerima arti Mesias Yesus yang harus menderita dan berakhir di atas kayu salib. Sepanjang pengakuan yang dilakukan oleh Petrus ketika dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, adakah dia mengerti tentang Mesias yang dialami oleh Yesus? Apakah dia mengerti jalan salib yang harus dilakukan sebagai suatu penebusan? Pengakuan yang dilakukan oleh Petrus itu benar, tetapi adakah dia memahami dengan dalam apakah jalan salib yang harus dijalani oleh Yesus untuk penebusan kita semua? Pada pagi hari ini, marilah kita bukan hanya mengenal Tuhan Yesus, tetapi biarlah kita meletakkan segenap hati kita untuk mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Bukan hanya mengenal, tetapi menghayati setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, sejauh mana kita mengenal Yesus, maka jawaban kita bergantung pada sedekat mana kita dekat dengan firman-Nya. Apakah kita mengenal sejauh tokoh legendaris yang harus habis-habisan dikisahkan, atau kita sudah menjadi pribadi yang telah diterima oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang dari Allah. Karena itu, dekatlah dengan firman-Nya, maka pengenalanmu akan Dia tentang besarnya kasih-Nya akan semakin membantu kamu mengenalnya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan iman Nasya.
Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari surga, oleh kuasa Roh Kudus dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit menurut yang dinabuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerjaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan, dan telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya kepada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa sepaat. Marilah kita berdoa untuk Eklesia dan juga dunia ini. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan-Nya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Dan pada pagi ini Tuhan, kami berterima kasih di atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Reverend Blin, firman yang hidup, yang mengajar kami mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Masiah Tuhan yang hidup dan kekal selama-lamanya. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, perkasakanlah bisop kami, Dono Jud dan penolong, Nelson Ugas dan semua Eklesia-Mu dalam pelayanan Kristus di Diocese Kuching dan Brunei Darussalam, supaya mereka yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dalam kebenaran, hidup bersama dalam kasih Tuhan dan meninggikan kemuliaan Allah di dunia ini. Di gereja kami di St. Columbus, kami berdoa kepada bika kami, Archdeacon Stanley Bunsing, Reverend Augustine Saidi, Reverend Josim, Reverend Billy Blin, Deacon Roland, Deacon Yo, Subdeacon, Readers dan semua pemimpin organisasi dalam ministri gereja, supaya mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dikurniakan dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kuasa semasa mereka menjalankan perintah-Mu untuk mengkabarkan berita baik kepada semua orang. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kami berdoa kepada negara kami Malaysia dan para pemimpin negara kami yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sarawak dan semua menteri kabinet dan persekutuan, supaya mereka menjalankan pentadbiran negara dengan adil dan saksama, jujur dan amanah serta bertoleransi terhadap semua kaum di Malaysia. Kami berdoa kepada kabinet yang baru dibentuk, semoga di bawah Perdana Menteri yang baru segala urusan dan pengurusan pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Kami berdoa kepada keadaan pandemik dan penularan penyakit COVID-19 ini akan berakhir dengan segera. Berdoa kepada petugas-petugas kesihatan dan juga agensi yang lain di barisan hadapan, supaya mereka selamat dari jangkitan virus ini dan rakyat akan dapat menjalani kehidupan harian dengan aman dan damai. Dan kami percaya Tuhan akan menghapuskan suasana sukar yang telah menyelubungi semua bangsa di dunia ini. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kurniakanlah berkat perolehan keselamatan dan kesihatan kepada keluarga kami, sahabat handai dan juga jiran-jiran kami. Dan kami memohon keberkatan kepintaran kepada
dalam pelajaran anak-anak kami yang masih bersekolah dan yang belajar di pusat pengajian tinggi, agar mereka dapat belajar dalam keadaan yang sukar ini. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, berikanlah ketenangan dan kemuliaan kepada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit di hospital atau di rumah, terutama mereka yang sedang menerima rawatan COVID-19. Semoga mereka akan cepat sembuh. Oleh luka-luka-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bersukacitalah dalam damai dan kasih Kristus, dalam persekutuan singkelamba semua orang saleh-Mu. Kami menyerahkan diri dan semua orang Kristian kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur. Bapa yang pengasih, terimalah doa ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Allah Trinity Kudus menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kami semua pada semua segi, dan membimbing kamu dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai Kristus. Tuhan memberkati. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku sadar tak semua dapat aku dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
langkah